Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sering bercakap, berbicara bersama-sama di dalam kelompok-kelompok kita, di mana saja dalam keseharian kita. Sering ya kita sampaikan dan kita ucapkan kepada yang pertama-tama mungkin di lingkup kelompok terkecil di keluarga ya, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Kita selalu mengatakan dengan bahasa-bahasa, si Anu loh, dia itu bla bla bla. Mungkin juga di lingkup yang lebih luas lagi ya, di komunitas, di persekutuan kita juga kita bahasa-bahasa yang mirip ya, yang hampir penilaian-penilaian yang kita berikan kepada orang-orang yang bukan kita ya. Penilaian yang kita berikan kepada orang-orang yang bukan kita umumnya ya, saya katakan umumnya ya, barangkali umumnya adalah hal-hal penilaian-penilaian yang kita nilai buruk, sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang tidak pantas. Begitulah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak saja tentang kesehariannya, tentang sikap-sikapnya, tidak saja tentang cara dia berbicara, tidak saja tentang cara hidupnya, dan juga tidak saja tentang ibadahnya. Dan belum lagi tidak saja dengan cara ibadahnya ya, yang lalu kita akan hubung-hubungkan dengan banyak hal-hal yang entahlah memang dia berhubungan atau tidak berhubung, dan kita hubung-hubungkan dan kita paksa-paksakan untuk dia berhubungan ya dengan hal-hal yang tidak begitu seharusnya ya, yang pada akhirnya ya muncullah berbagai hal-hal penilaian-penilaian yang dalam tanda petik negatif ya, penilaian-penilaian buruk ya, yang pada akhirnya satu penilaian buruk yang akan melahirkan penilaian-penilaian buruk yang lain lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya ya itu adalah hal-hal yang memang menjadi bagian kita ya. Jadi memang kita pun menyadari dan mengakui bahwa tidak ada satu hal pun di semesta ini, di alam semesta ini, di bumi ini, di tempat ini, di lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita ada, tempat kita bersama-sama dengan siapapun, tak ada satu hal pun, tak ada satu benda pun yang bebas nilai ya, yang bebas nilai. Ya apakah itu tadi, yang pertama bisa nilainya baik, yang kedua bisa nilainya buruk. Itu pun tadi baik dan buruk itu pun lagi-lagi ya tergantung siapa yang menilainya dan tergantung siapa yang dinilai gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada akhirnya ini juga merupakan hal-hal yang memang ketika kita melakukannya itu berarti bahwa kita sedang menilai seseorang, yang mempertimbangkannya dan menganggapnya seseorang itu atau hal-hal itu adalah hal yang baik atau hal buruk. Dan sekali lagi saya katakan ya itulah adanya. Jadi kalau kita nggak memberikan penilaian pun kok jadi salah ya. Sering begitu ya, kita nggak memberikan penilaian pun jadi salah. Ternyata ketika kita harus memberikan penilaian pun loh kok malah jadi tambah salah dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang hal ini ya Paulus mau sampaikan bahwa itu adalah hal-hal yang memang menjadi bagian kehidupan kita, siapapun kita, dimanapun kita ya, apapun kita, dimanapun kita, siapapun kita dan bagaimanapun kita. Hal-hal itulah yang menjadi bagian kehidupan ini. Dan secara khusus dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 tadi yang kita baca, itu tentang hal menghakimi. Jadi ya sebenarnya bahasa hal menghakimi itu
berbanding lurus ya, mirip-mirip ya, sama ya, mau menunjukkan dengan hal-hal yang tadi itu ya, dengan hal-hal yang kita lakukan tadi untuk memberikan penilaian terhadap hal-hal, terhadap kejadian, terhadap orang-orang, terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dan biasanya itulah tadi, hal-hal itu, bentuk-bentuk penilaian itu kecenderungannya adalah hal-hal yang selalu negatif. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan tidak saja jemaat mula-mula pada saat konteks Alkitab ditulis, pada saat Rasul Paulus mau mencoba mengingatkan jemaat Tuhan pada waktu itu, tetapi juga jemaat Tuhan di konteks sekarang ini. Saat ini, sekarang ini kitalah orang-orangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan memang sudah banyak kali firman Tuhan sampaikan ya, dan secara khusus bagi Rasul Paulus untuk mengingatkan kepada jemaat di Roma ya, tentang hal jangan menghakimi, itu sebenarnya sudah disampaikannya di suratnya ini di dalam pasalnya yang pertama ya, tentang hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia dan seterusnya. Dan memang konteksnya pada waktu itu pertama-tama Paulus mau mengingatkan kepada, katanya ya di sini dalam suratnya ini Paulus mau mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya pada waktu itu. Ya, bahasa sehari-hari ya, biasalah ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita untuk konteks kita sekarang pun itu selalu ada ungkapan, selalu ada bahasa yang memberikan penilaian si A, si B, si C, si D tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Si A, si B, si C, si D dan seterusnya, si Anu, si kawan dan seterusnya tidak melakukan tugasnya, pelayanannya dengan baik. Nah, jadi Ibu Bapak Saudara, hal-hal yang demikian pun ya sejak zaman kapan sih sebenarnya sudah begitu-begitu aja gitu ya. Yang pada akhirnya secara khusus Paulus mau sampaikan, aduh coba deh ya, jangan kamu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain. Kenapa? Karena engkau sendiri tak mempunyai dasar untuk membela diri, sebab dengan menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Nah loh, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mengingatkan dan mempertegas bahwa apa yang kita nilai terhadap orang lain ternyata, ya beti lah ya bahasa kerennya sekarang, beda tipis dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi ketika kita mau menilai orang si A kehidupan rohaninya nggak bagus, ketika kita mau menilai si B itu dia tidak mau, jarang ikut-ikut persekutuan, tidak aktif pelayanan, tidak aktif ibadah. Ketika kita mau mengatakan si A, si B, si C dan seterusnya itu tidak melakukan tugasnya dengan baik, kehidupan keluarganya begini, begitu dan seterusnya ya, bla bla bla. Nah, ternyata Ibu Bapak Saudara, kalaulah kita memiliki kesadaran ya, menyadari penuh siapa kita, rasa-rasanya mungkin kita nggak sampai-sampailah ya untuk segera mungkin untuk menilai, untuk menghakimi kehidupan orang lain. Nah, sehingga itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma bahwa hai manusia, bahwa ketika kamu menghakimi orang lain ya, karena engkau yang menghakimi orang lain, engkau melakukan hal yang sama. Nah, dan pada titik itu memang pertama-tama Paulus mau menunjukkan ya, dan menuju kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan seterusnya. Ya, yang berkaitan dengan tata cara beribadah lah ya, dengan hukum Taurat yang diatur dengan 596 dalil untuk mengatur kehidupan sedetail-detailnya kehidupan beragama ya, berumat ya, berjemaah lah ya, berjemaat ya untuk konteks pada waktu itu, sehingga hal-hal detail memang sangat-sangat diperhatikan. Oh si A, si B tidak begini, tidak melakukan tugasnya ini, harus memberikan ini, menunjuk itu dan seterusnya, dan seterusnya, dan terlalu banyak penilaian-penilaian yang diberikan untuk hal-hal yang tadi berkaitan dengan hal melaksanakan hukum Taurat. Nah, tetapi ternyata Ibu Bapak Saudara-saudara, di dalam ayatnya yang keempat Paulus juga mengatakan, apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan dan kelapangan hati Tuhan,
Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah adalah untuk menuntun engkau kepada pertobatan. Nah, jadi ibu bapak saudara-saudara, memang pertama-tama Paulus mau sampaikan ini kepada orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Tapi ternyata sesungguhnya bukan hanya khusus diperuntukkan kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Sudah percaya kepada Kristus, karena untuk itulah Kristus hadir, saudaraku. Kristus hadir untuk membayar, Kristus hadir untuk menyampaikan kekayaan, kemurahan Tuhan dan kesabaran Tuhan, untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan pengampunan itu bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, jadi mungkin timbul lagi pertanyaan bagi kita, kok agak paradoks gitu ya, nih, dalam apa yang disampaikan oleh Paulus, ya, pada ayat yang dimulai dari ayatnya yang ke-6, ya, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Ya, jadi hanya nampaknya ya ibu bapak saudara, ada sesuatu yang agak paradoks dalam arti kok bertentangan tadi ya. Katanya Kristus sudah menyelamatkan, tetapi kok ini dalam bahasa yang disampaikan oleh Paulus, kok Paulus lagi mengatakan bahwa Tuhan itu akan membalas dan memberikan membalas menurut perbuatannya, ya. Bukankah kita sudah diperdamaikan dengan Kristus? Tetapi kenapa ada bahasa Paulus yang mengatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya? Nah, tetapi ternyata ibu bapak saudara, hal sederhana yang Paulus mau sampaikan sesungguhnya, ya, bahwa nanti kalau di dalam Roma pasal 8 ya, Roma pasal 8 ayat 29 itu juga Paulus sampaikan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung dari semua banyak saudara. Jadi memang tujuan Tuhan, ya, Paulus tegaskan bahwa Kristus itu adalah yang sulung. Jadi Tuhan dalam karyanya akan membuat semua orang yang percaya kepada Kristus itu menjadi serupa seperti Kristus. Menjadi serupa seperti Kristus. Ya, saya pertegas lagi, menjadi serupa seperti Kristus. Wow, mungkin dalam bayangan kita, aduh Tuhan gimana dong saya seperti ini kok bisa, bagaimana ceritanya, bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi serupa seperti Kristus. Nah, saudara-saudara, hal yang sederhana sebenarnya yang Tuhan sampaikan kepada kita ya, tentang apa yang disampaikan oleh Paulus tadi, hai manusia, janganlah kamu menghakimi orang lain ya, karena kamu yang menghakimi orang lain, kamu pun melakukan hal yang sama. Hal-hal ini saudara-saudara mau menunjuk kepada sebenarnya kalaulah kita ini ya, kalaulah kita ini sudah percaya kepada Kristus ya, sudah percaya kepada Kristus yang meyakini sepenuhnya dan mengimani bahwa Kristus memberikan keselamatan bagi kita ya saudara-saudara. Untuk beberapa konteks mungkin kita akan mendapati banyak poin-poin tertentu ya. Orang Kristen itu nggak boleh begini, orang Kristen itu harus begini, orang Kristen itu harus mengasihi, orang Kristen itu harus memberi, orang Kristen itu harus berbuat baik, orang Kristen itu harus rela menderita, orang Kristen itu harus berkorban, orang Kristen harus berbuat baik sebaik-baiknya dan berbuat baik kepada musuhnya. Dan itu tampaknya sesuatu yang amat sulit. Sehingga banyak orang Kristen yang mungkin tak tersampaikan dengan kalimat verbalnya, saudara-saudara, kita mungkin akan mengatakan, tadi mungkin tidak tersampaikan, tapi dalam hati, aduh kok susah banget ya jadi orang Kristen ya. Hidup menjadi orang Kristen itu kok susah banget ternyata ya. Ternyata tidak cukup menjadi dengan batas percaya kepada Kristus. Hidup Kristiani itu menjadi sulit. Nah, saudara-saudara, ternyata saya mau katakan dan pertegas bahwa hidup Kristiani, hidup menjadi pengikut Kristus itu tidak sulit. Ya. Tidak sulit, tapi tidak mungkin.
pada diri kita sendiri. Nah, hidup menjadi pengikut Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, itu bukan saja perkara sulit, tetapi itu perkara hal yang tak mungkin. Nah, lalu kenapa ya Tuhan mau mengatakan bahwa kamu akan dijadikan serupa, menyerupai Kristus ya, serupa dengan Kristus? Karena ibu bapak, saudara-saudara, hal yang tidak mungkin ini akan menjadi sangat mungkin, akan mengalir begitu saja ketika kita mengenakan Kristus di dalam diri kita. Ya, bisa dibedakan ya, bahwa kita tidak mungkin akan menjadi serupa seperti Kristus apabila kita tidak mengenakan Kristus. Tetapi apabila kita mengenakan Kristus di dalam diri kita, maka segala sesuatu itu akan mengalir begitu saja. Kita akan menjadi serupa seperti Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam ayatnya yang ke-10 dalam Roma 2. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Ya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi Tuhan mau bilang bahwa semua orang, ya, memang dipertegasnya dengan kata Yahudi dan Yunani karena konteksnya pada waktu itu memang begitu. Tetapi firman Tuhan melalui Paulus mau katakan bahwa damai sejahtera Tuhan, kehormatan itu, kemuliaan itu akan diberikan ya bagi kita semua yang mengenakan Kristus di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, timbul lagi pertanyaan, nah loh, saya ini sudah cukup percaya kepada Kristus, saya sudah lahir di keluarga Kristen, ya, lahir di keluarga Kristen yang taat, ya, saya lahir di keluarga Kristen yang aktif dalam pelayanan, orang tua saya mengikuti pelayanan, aktif pelayanan dari tahun kapan sampai saat ini dan seterusnya. Tentu saja apabila kita masih dalam perenungan dan kesadaran diri penuh ya, ibu bapak saudara, ya ternyata kita masih berada pada titik bahwa ternyata saya yang sudah percaya kepada Kristus ini saja masih saja banyak melakukan hal-hal yang saya tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa hal-hal yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita katakan, yang menjadi hidup kita, yang menjadi diri kita adalah hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa semua itu bisa terjadi? Nah, sebenarnya sederhana saja, saudara-saudara ya. Kita tak perlu repot-repot mau berupaya, berusaha keras ya, berjuang untuk bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya itu, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sesungguhnya kata firman Tuhan ya, bahwa Roh Kudus diberikan kepadamu ya. Aku memberikan roh damai sejahteraku kepadamu, saudara-saudara, dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing, sehingga ketika kita mengenakan Kristus, cukup menyadari saja bahwa Kristus hadir dalam diriku. Menyadari, ya, kata simpel, saudara-saudara, menyadari Kristuslah yang hadir di dalam diriku, maka Roh Kudus akan menuntunmu dengan sangat manis untuk melakukan banyak hal-hal baik, untuk melakukan banyak hal-hal indah, untuk melakukan banyak hal-hal yang menyenangkan dan berbuat bakti dan berbuat baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang sederhana. Nah, jadi ibu bapak saudara, mari ya dalam kehidupan beriman kita ya, agar kita tidak hidup dalam hanya sibuk memikirkan tentang bagaimana kehidupan orang lain ya, yang pada akhirnya timbullah penghakiman dan penilaian ya. Aduh, si A ini kerjanya nggak pernah beres, si ini nggak pernah ini, dan seterusnya ya. Masing-masing kita punya inventarisasi kata-kata yang selalu kita ucapkan gitu ya. Nah, mari sekarang ya, bagaimana caranya Tuhan? Saya ingin sekali, saya rindu sekali untuk penuh dengan kemuliaan dan kehormatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Sadarilah bahwa Kristus ada di dalam dirimu. Maka dengan kesadaran penuh Kristus yang ada di dalam dirimu, maka Roh Kudus, Roh Kristus
akan menuntunmu untuk berkata-kata. Roh Kudus akan menuntunmu untuk berbuat baik. Maka Roh Kudus akan menuntunmu untuk berbuat bakti. Maka Roh Kudus akan menuntunmu untuk melayani. Maka Roh Kudus akan menuntunmu untuk melakukan banyak hal-hal besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tidak sibuk lagi untuk menilai-nilai banyak orang. Dan kita tidak sibuk lagi untuk menghakimi kehidupan orang lain. Dan kita tidak sibuk lagi bahkan untuk menghakimi diri sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.